Di Indonesia, Yayasan Buddha Seci Indonesia telah berada di 18 wilayah. Perjalanan menebar cinta kasih di Indonesia dimulai pada 1993 dan terus konsisten dijalankan hingga saat ini. Seci Indonesia berusia 30 tahun. Ada beragam kisah dari setiap perjalanan yang telah dilewati. Dan kisah ini adalah bagian dari sejarah langkah Seci di Indonesia. Dulu tadi untuk ngeblok dari awal baris sampai dokumen masih ingat spesial. Kalau tensi Roman inisialnya huruf apa? T. Berarti ketika di huruf C. Sampai mikro nggak akan plot. Ini adalah Sofyan Sukmana, pria berusia 31 tahun yang tengah menjalani kesibukan menjadi seorang pengajar di kelas bimbingan belajar miliknya. Ia tumbuh dengan motivasi dan pendampingan para relawan Seci dalam melewati masa sulit pada 19 tahun silam. Saat itu Sofyan berusia 12 tahun. Ia menderita fibrosdisplasia, yaitu tumor tumbuh di bagian belakang mata kanannya. Gejala ini telah ia rasakan sejak usia 1 tahun. Akibat ketiadaan biaya untuk berobat, penyakitnya terus berkembang hingga mengganggu penglihatan Sofyan untuk beraktivitas. Pada tahun 2004, Sofyan berjodoh baik dengan Seci. Melihat kondisi mata Sofyan, relawan Seci memutuskan untuk membantu pengobatan matanya. Sofyan menjalani 5 kali operasi tumor mata di Taiwan. Nah itu kasusnya memang berat banget. Waktu kita bawa ke Taiwan pun melalui berapa dokter, tim dokter yang handle dari THT, bedah syaraf, bedah kosmetik, dokter mata, dokter anak. Jadi beberapa dokter, tim dokter itu yang handle. Dan ternyata memang pembuluh darahnya itu sudah banyak yang sudah tidak sewajarnya biasa. Nah karena di sana mereka tim dokter berdiskusi terus, jadi mereka bisa meminimalkan resiko. Baru operasi itu berjalan sampai belasan jam dan itu berkali-kali. Tapi ternyata sangat membantu ya, walaupun matanya tidak bisa diselamatkan. Jadi penglihatannya sudah minim sekali. Iya, jujur ya Sofyan merasa bersyukur sekali ya bisa ada jalinan jodoh dengan Seci gitu. Mulai Sofyan awal kenal dengan Seci gitu ya, dari Sofyan juga nggak nyangka gitu ketika pertama kali datang ke Taiwan, ke sana tuh benar-benar relawannya seperti udah keluarga sendiri aja gitu ya. Karena Sofyan kan sama ayah waktu itu merasa khawatir nanti gimana ya nggak ada saudara di sana gitu kan, tapi ternyata relawan-relawan Seci gitu, ada juga dampingi dari Indonesia, dan di sana itu benar-benar ya seperti keluarga sendiri. Kini, dengan keterbatasan penglihatan, Sofyan gigih mengajar kelas komputer bicara bagi teman disabilitas lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri secara online. Sofyan juga membuka kelas bimbingan belajar Lentera inklusif bagi penyandang disabilitas maupun umum dari segala usia. Ia juga aktif mengisi konten YouTube-nya untuk memberikan motivasi bagi disabilitas lainnya. Hingga berbagai penghargaan pun Sofyan raih. Iya, yang pertama adalah pendampingan dari relawan-relawan Seci ya, yang sampai saat ini tuh masih Sofyan juga sering sharing gitu, masih ada tanya-tanya kabar, ya masih sering sharing sama relawan-relawan itu sih Seci gitu. Terus juga di tahun 2018 kan Sofyan juga dipercaya untuk ini ya, mengelola bimbel ini gitu sampai sekarang. Ya benar-benar dari Sofyan kecil sampai sekarang tuh masih terus gitu didampingi. Makanya Sofyan merasa bersyukur sekali gitu, banyak yang support, banyak yang memperhatikan Sofyan gitu. Kita tidak hanya melihat satu bagian, tapi secara keseluruhan semua. Bagaimana kita bisa memberi kesehatan yang baik, menjaga kesehatannya, menjaga kehidupannya, termasuk tempat tinggal,
termasuk mata pencaharian, dan terakhir bagaimana kita bisa membuat mereka jadi mandiri, bisa hidup punya masa depan yang baik. Sofian ngerasa ketika ketemu Seci gitu kan, dan akhirnya dapat bantuan pengobatan untuk operasi di Taiwan itulah gitu. Jadi Sofian ngerasa hidup kembali. Coba kalau misalkan nggak ada Seci, Sofian nggak tahu akan masih hidup atau nggak sampai sekarang. Master mengatakan sama Sofian, walaupun mata gelap tapi hati harus tetap terang. Dengan Bapak siapa namanya? Inilah kesibukan yang dijalani oleh Nur Hadi. Ia merupakan seorang dokter spesialis radiologi. Ia mendedikasikan diri melayani pengobatan di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Nur Hadi adalah satu di antara sejumlah anak asuh yang menerima bantuan beasiswa pendidikan Seci. Tahun 2006, saat itu Nur Hadi mengalami kesulitan biaya untuk pendidikan perguruan tinggi. Tekad ayah dan semangat Nur Hadi mempertemukannya dengan Seci. Waktu itu saya mendapatkan kesempatan meneruskan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan pendidikan dokter. Waktu itu kita memang dari keluarga yang kurang mampu, dan kemudian memang ada masalah rumah tangga antara orang tua saya, ayah dan ibu saya kan bercerai. Cicilan pertama sudah, uang pangkal sudah, tapi seterusnya kan kita bingung ya. Nah, waktu itu ayah saya ambil inisiatif coba minta bantuan ke Seci. Kita tunggu, ada sekitar 1 bulan datang mereka survei, lihat kondisi rumah, kemudian lihat saya kuliah juga. Jadi memang kita secara niat baik minta bantuan ke yayasan gitu. Ayah saya bilang kalau papa itu tidak bisa ngasih kamu uang materi, cuma bisa ngasih ilmu buat kamu bawa sampai mati. Kalau kamu nggak punya ilmu, kamu nggak bisa sukses, kamu harus belajar yang baik. Karena papanya berjuang untuk Nur Hadi bisa kuliah, dia bilang di rumah segala macam apa yang bisa saya timbang, semua saya jual. Saya cuma terkumpul biaya pendaftaran. Habis ini saya udah nggak ada uang. Untuk semester berikutnya saya sudah tidak tahu saya mau bayar pakai apa. Begitu papanya sakit, pasti bawa ke Seci, ke Jakarta, kita obatin. Sehingga dia bisa tenang menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Nur Hadi menyelesaikan pendidikan spesialis radiologi pada tahun 2012 dan memilih bergabung menjadi tim medis Seci dengan menjalankan tugas di Rumah Sakit Seci. Saya menganggap mereka seperti mama saya sendiri, karena saya dalam artian broken home ini udah nggak pernah ketemu mama saya. Saya bilang, gak apa-apa, saya mau ikut jalannya Seci, mau membantu orang, mau mengobati orang, membantu rumah sakit, membantu yayasan. Tiap pasien beda-beda, tiap kasus ada beberapa kelemahannya. Anak udah lahir, kemarin ditanya. Ini bagaikan mimpi ya. Kita nggak saling mengenal. Saya nggak kenal sepuh, saya nggak kenal seku ya. Tapi kalian semua percaya sama saya. Beginilah suasana warga di perumahan Cinta Kasih Seci. Mereka adalah warga normalisasi Kaliangke yang telah tinggal dan menata kehidupan di perumahan ini selama 20 tahun. Ya, warga yang dulunya berada di bantaran Kaliangke ini mengalami dampak paling parah saat banjir melanda Jakarta pada 2002 silam. Kondisi bantaran kali yang penuh dengan sampah dan pemukiman padat membuat Seci tergerak untuk melakukan relokasi warga ke tempat tinggal yang layak. Upaya normalisasi kali ini dimulai dengan program 5P, yaitu pengeringan daerah banjir, pembersihan sampah, penyemprotan, pengobatan, dan pembangunan perumahan. 后来就2002年吧，那时候大水灾，因为这个大水灾的一年呢，也是才有今天的这个慈济哈。就是大水灾那时候，我爸爸就非常担心，哇，这个
水灾到我们这个主要的商业区了，就是这个 Tamrin 哈，这个 Tamrin 就是我们这个办公楼的地方，差不多60%的雅加达都淹水了。那我爸爸就说，刚好那时候跟黄世贤谈得很那个哈，就说，哎，这个慈济不可以帮忙一下哈？这个我们建几个房子啦，让他们有些那些村民比较在河边的各方面都可以有一个好地方住哦。这个世贤师兄说，这个水灾好像比较大的问题哈，是不是要不要请示上人？我爸爸说，哎，好啊，我们就去。就跟这个素美师姐、文艺师姐，大家就去了。上人就说要五管齐下哦，一个就是抽水、打扫、消毒、医疗，还有安置他们的这个住哈，五管齐下。哇，我们初五管齐下到底怎么做都还弄不清楚啊。Perumahan Cinta Kasih Seci diresmikan pada 25 Agustus 2003 oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Perumahan Cinta Kasih memiliki luas area 5,1 hektar dan terdapat 1.100 unit. Di dalam kompleks perumahan Cinta Kasih Seci juga terdapat sejumlah fasilitas, di antaranya sekolah, rumah sakit, taman bermain, dan tempat ibadah. Pembangunan perumahan Cinta Kasih Seci merupakan upaya dalam membantu warga memiliki kehidupan yang lebih baik, yaitu membantu memperbaiki perilaku kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, menerapkan pola hidup sehat dan bersih, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan ekonomi. 要安心，将他们里面他们的父母亲呢，能够孩子要去读书，什么都会安心。别人说他这个奶气呢，他的孩子读书，他也不用有车马费，是不是？另外里面呢，我们又有我们的诊所，那时候是义诊诊所，就是说看病什么对他整个环境来讲，他们非常会安心。所以说我们是想要这个模范，但模范来讲，我们没做过学校。 Itu anak-anak ada yang lari lah, yang masuk ke kolong lah, yang seperti itu. Jadi ya. Jadi gimana tersebut? Ya kita harus cari akal gitu loh. Jadi akhirnya ya setiap kali pulang dari sekolah pasti tenggorokan sakit. Akhirnya kita pakai mic. 应该是lingkungan lah. 那刚开始的我们也知道我们的孩子刚是从Bantaran Kali Angke呀。 那可能他们接触到的环境是完全不一样，他们在那边是非常 free 的呀。那来到我们学校要叫他们做的上课，对他们来讲的话，可能是不是他们可以做到的啦。可是到了2年级、3年级，他们真的就是完全又不一样了，又是个成长。Karena sekolah kita sekolah Seci ya, yang diutama budi pekerti. Nah, karena dari budi pekerti lah kita pelan-pelan membina akhlak yang baik ya, karakter baik bagi mereka. Dan budi pekerti kita kebanyakan itu dari bermain, terus dari bercerita. Jadi dari cerita itu kita mengilhami makna dari cerita tersebut, baru kita masukin kata renungan dari master seperti itu. 对呀，对啦，尤其我觉得他们真的好，尤其是那个大一村的孩子啦，因为他们的爸爸妈妈都没有真的很什么他们哦，很注意他们嘛。如果没有我们事故，怎么办他们的前途这样？所以就是每次跟他们互动，要爱惜自己，要好好读书，就是一直鼓励他们嘛。 Nama saya Oman Setiawan, kesibukan saya sehari-hari sekarang sebagai guru di Sekolah Negeri SDN Tegalalur 02, juga sebagai pelatih di sekolah-sekolah maupun di lapangan atletik. Saya dikenalkan dunia atletik ini, dunia lari ini pada saat saya sekolah kelas 2 SMK di Sekolah Cinta Kasih Seci. Saya diperkenalkan ini loh,
lari, ternyata lari ada lombanya. Mungkin kalau misalnya saya nggak direlokasi ke sana, mungkin saya nggak bakal jadi seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Berawal dari kekesalan karena digusur, direlokasi, tapi kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Saya kedepannya menjadi seperti ini, saya kenal akan olahraga, saya kenal akan semua banyak orang, ilmu baru, teman-teman baru. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Nama saya Nur Priyanto. Saat ini saya bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat saya pindah dari Bantaran Kali pindah ke Rusun, ya di sana kan saya mendapatkan ya bisa dibilang pendidikan yang lebih baik lah dibanding pendidikan di tempat saya sebelumnya. Ya, saya lihat lah di sana banyak orang-orang Seci yang saya lihat, oh banyak orang-orang sukses di Seci ya kan. Mereka pun memotivasi saya bahwa ya kan, mungkin kalian dulunya anak Bantaran Kali Angke, tapi buktikan dong, bisa nggak sih kalian sukses? Saya sudah dibantu seperti itu, bisa nggak sih saya membantu orang lain juga pada akhirnya nanti, ya kan? Udah lama. Siti Khadijah atau dikenal dengan Enjah merupakan orang tua tunggal dari 3 orang anak. Ia mengalami kelumpuhan di seluruh tubuh. Saat itu ketiga anak yang masih duduk di usia sekolah harus mengurus kebutuhan rumah dan merawat Enjah yang sakit. Pernah terbesit dalam benak Enjah untuk mengakhiri hidupnya. Tahun 2004, pendampingan mulai diberikan kepada Enjah yang kala itu mengirimkan pengajuan bantuan bagi dirinya. Relawan Seci pun merespon dan mendampingi Enjah, mulai dari pengobatan, tempat tinggal, hingga pendidikan anak-anaknya. Dari pendampingan ini, Enjah berangsur pulih dan sempat aktif sebagai relawan pemerhati rumah sakit. Pada tahun 2010, Enjah meninggal dunia karena mengalami penyakit gagal ginjal. Namun pendampingan relawan Seci masih terus dilakukan bagi anak-anak Enjah. Nanti tim dari pusat juga akan bicarakan. Kalau kami pun bikin sering saya marah. Sabar sudah ya. Mudah-mudahan ini iya, nanti ada solusinya yang terbaik. Nanti ada jalan keluar yang baik. 3 anak semuanya dalam kondisi tidak bisa melihat. Ini dikirim ke Jakarta. Setelah pengobatan pun pendampingan relawan Papua itu masih berlanjut. April 2010, saat itu Yayasan Buddha Seci mengadakan baksos kesehatan di RSUD Biak, Papua. Seorang ayah bernama Alex Aiwor mendaftarkan ketiga anaknya, yaitu Inseri Amaindo, Luisa Irene Aiwor, dan Putri Vinolia untuk mengikuti pengobatan katarak pada baksos kesehatan tersebut. 3 dari 6 anak Alex menderita katarak. Karena membutuhkan penanganan khusus, ketiga putri Alex pun kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan mata. Saya selalu ingat kata master, satu menjadi tak terhingga. Jadi ada satu yang berhasil pun itu akan menjadi tak terhingga. Ya, semoga mereka bisa hidup bahagia dan mereka juga bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi tidak hanya mandiri untuk keluarga sendiri, tapi mereka sudah bisa juga membantu orang lain. Di Pademangan, Jakarta Barat, sebanyak 279 rumah berhasil dibedah menjadi tempat tinggal layak huni. Pademangan merupakan lokasi padat penduduk yang berada di tengah kota Jakarta.
tingkat kriminalitas di wilayah ini juga terhitung tinggi. Namun hal ini tidak menyurutkan langkah Seci untuk menggarap ladang berkah dan membantu masyarakat menata kehidupan mereka. Begitupun di Kamal Muara, Jakarta Utara. Lokasinya tidak berada jauh dari wilayah ekonomi tinggi di Jakarta. Namun, banyak warga yang bertahan puluhan tahun di rumah tidak layak huni. Ini berdua, habis gimana kamar saya begini, ini, aduh. Tuh, ini kamar saya. Ya sekarang itunya begitu, jadi rame-rame di sini. Sulusiah tinggal bersama keluarganya di rumah ini. Ketiadaan biaya membuatnya sulit untuk merenovasi rumah. Harapan untuk memiliki rumah layak huni bagi anak-anaknya terwujud berkat jalinan jodoh baik sebagai penerima bantuan bedah rumah. Sekarang alhamdulillah anak saya bisa tidur nyaman, bisa belajarnya nyaman, gak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan susah untuk belajar anak saya. Bermula dari bantuan pembangunan masjid di Kamal Muara, kini cinta kasih universal Seci begitu diterima baik oleh warga Kamal Muara. Melalui program Bebenah Kampung, tidak hanya bantuan fisik yang diberikan oleh relawan Seci kepada warga, tetapi lebih mendalam adalah membina dan mendampingi warga untuk menata kehidupan mereka dengan lebih baik. Begitu melihat mereka, saya dalam hati langsung tercerahkan satu kata dari Master. Melihat penderitaan, barulah kita bisa bersyukur. Selama ini kita kan menganggap kurang ya, semuanya kurang. Ini kurang, itu kurang, semua kurang. Dari misi amal, Seci terus bergerak menjalankan misi pengobatan di Indonesia, menjangkau setiap wilayah melalui baksos kesehatan Seci. Saksikan perjalanan jejak cinta kasih Seci Indonesia selanjutnya.